Nah, yang keempat adalah self awareness. Self awareness itu adalah misalnya kesadaran kapan kita memang bisa betul-betul memberikan perawatan kepada pasien, kapan memang kita harus mundur dulu. Gitu loh. Karena kalau dalam kondisi marah, kondisi capek, kita juga memberikan perawatan kepada orang, itu pasti nggak akan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, berbicara mengenai kesembuhan seseorang, kita seringkali berpikir bahwa itu adalah hasil dari mengonsumsi obat, tindakan medis, ataupun teknologi kesehatan yang super canggih. Namun, kita seringkali lupa bahwa ada elemen penting yang jarang tersorot, namun sebenarnya berperan besar juga. Di balik dari kesembuhan seorang pasien, ada sosok yang selalu setia menemani di hari-hari sulit mereka, bukan hanya dengan keterampilan medis, tapi juga dengan hati yang penuh empati. Nah, di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang caregiver, seorang yang telah merelakan mengabdikan dirinya untuk merawat seorang pasien, tentunya dengan hati yang dengan penuh empati, dan meskipun ada banyak tantangan dalam hari-hari yang mereka hadapi, tetap harus menjunjung tinggi yang namanya empati. Dan di episode kali ini sudah hadir bersama kita di studio Unhas TV seorang dosen keperawatan Universitas Hasanuddin yang tentunya menaruh perhatian khusus pada isu-isu caregiving dan khususnya terkait dengan keseimbangan emosional saat merawat pasien. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan ini, ada Ibu Nurhainurdin, Escape Nurse, Master of Nursing, Master of Public Health. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sapaannya Aya. Bu Aya. Oke, kita bakalan ngobrol dengan Bu Aya pemirsa, dan topiknya sangat menarik seperti yang saya katakan tadi. Mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum mengenal istilah caregiver itu, Bu. Mungkin boleh dijelaskan dulu, diperkenalkan kepada pemirsa Unhas TV, apakah memang caregiver ini hanya diberikan kepada orang-orang yang secara profesional dalam dunia keperawatan atau ada yang lain juga? Silahkan, Bu. Oke, baik, terima kasih. Senang ya diberi kesempatan untuk berbagi di Unhas TV kali ini. Ya, jadi kalau berbicara tentang caregiver itu secara harfiah adalah pemberi asuhan. Ya, jadi caregiver itu ada dua. Ada caregiver profesional, ada juga caregiver informal. Nah, caregiver profesional itu ya orang yang memang punya sertifikasi, orang yang punya background pendidikan kesehatan seperti perawat, ya. Kemudian sedangkan yang disebut yang informal caregiver itu seperti keluarga atau teman atau tetangga yang memberikan perawatan langsung tanpa pendidikan formal. Hanya berdasarkan belas kasihan, kemudian rasa cinta dan keinginan untuk memberikan perawatan terbaik kepada orang yang mungkin anggota keluarganya, entah suaminya atau orang tuanya atau tetangganya yang tidak punya keluarga, seperti itu. Oke, jadi bukan hanya yang secara profesional tadi, ternyata ada dua jenis. Betul, ya Bu ya, ada yang informal sekali juga, dan ini mungkin yang lebih banyak kita temui di masyarakat kita saat ini ya Bu ya. Yang caregiver informal itu tadi, keluarga, tetangga dan lain sebagainya yang betul-betul murni karena dorongan kasih sayang, kepedulian terhadap si pasien yang kita maksud di sini. Nah, kita lanjut dalam realitanya nih, bagaimana kemudian peran penting dan seimbangnya antara caregiver profesional dan informal ini sendiri, Bu? Ya, perbedaannya sangat signifikan sekali. Kalau kita lihat caregiver profesional kan mereka itu sudah tahu ya, misalnya bagaimana memberikan perawatan langsung, misalnya cara memasang infus gitu kan, cara memeriksa tekanan darah, cek gula darah dan sebagainya. Tapi waktu mereka juga terbatas gitu kan, karena pekerjaan mereka juga kan sudah lumayan, misalnya di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kalaupun kita mau hire secara profesional itu mahal karena hitungannya per jam. Nah, di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, kita kan punya semacam ada filial piety. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit, itu jadi tanggung jawab keluarga. Jadi mau tidak mau terlatih atau tidak terlatih, kita harus terjun. Gitu. Nah, biasanya profil caregiver di Indonesia itu lebih banyak didominasi oleh perempuan. Jadi misalnya istri gitu kan, merawat suaminya atau merawat anak-anaknya ya. Nah, mereka ini
mungkin hanya dengan tadi rasa belas kasih dan keinginan untuk merawat. Di satu sisi mereka bisa membantu karena secara alamiah itu bakat ada ya. Kalau di perempuan alamiah bakat itu ada. Cuma di sisi lain pada saat kita menghadapi perawatan yang kompleks itu menjadi tantangan tersendiri. Kenapa misalnya pasiennya dilarang harus makan makanan dengan diet tertentu, kurang garam, kurang garam, kurang gula gitu loh. Tapi di sisi lain kita nggak tahu berapa banyak gulanya yang harus dikurangi dalam makanan. Kemudian makan obatnya ini gimana? 3 kali sehari dengan 7 jenis obat misalnya. Kalau sudah ada hipertensinya, ada diabetesnya, ada kolesterolnya, ada jantungnya. Bayangkan berapa banyak obat yang harus diatur, yang ada 3 kali sehari, ada 2 kali sehari, ada 1 kali sehari, ada yang setengah per berapa kali. Bayangkan itu kan kompleks. Belum lagi misalnya ke rumah sakit ngurus BPJS yang belum terbayarkan segala macam atau belum terdaftar sama sekali. Itu dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Apalagi misalnya pada penyakit-penyakit atau kondisi tertentu itu kan mereka punya gejala-gejala yang misalnya kayak orang demensia ya. Contoh yang misalnya lansia yang sudah pikun gitu kan. Nah itu kan mereka suka tidak kenal siapa keluarganya. Kemudian suka tiba-tiba jalan sendiri, hilang kemana-mana. Itu bisa menimbulkan stresor yang besar bagi caregiver. Kemudian mereka juga kan di satu sisi punya kebutuhan. Mereka harus bekerja, menghidupi keluarga misalnya kan. Di satu sisi harus merawat full orang yang sakit. 24 jam. Kalau itu tidak balance, mereka tidak mendapat support, itu akan menjadi stresor baru. Jadi dia yang merawat pasien, akhirnya menjadi pasien berikutnya. Seperti itu. Jadi memang harus ada balance di situ. Berarti untuk caregiver yang tidak punya background keperawatan itu sendiri ada challenge tertentu di situ tadi ya, bahwa memang mereka di press untuk terampil dalam berbagai tapi hal. Tidak dipersiapkan. Ya, gitu. Harus berawat tapi tidak dipersiapkan. Jadi kalau salah-salah itu tadi malah jadi pasien juga ya nantinya Bu ya, yang selanjutnya. Oke, kalau kita melihat peran caregiver ini dari keseluruhan pelayanan termasuk dari obat dan lain sebagainya, seberapa besar sih kontribusi dari seorang caregiver ini Bu? Mereka tulang punggungnya perawatan itu sendiri. Mereka tulang punggungnya. Ya, kalau di rumah sakit kan kalau ada pasien, ada perawat, ada dokter, masih terjamin lah ya. Walaupun tetap kehadiran caregiver di sana itu sangat dibutuhkan. Bayangkan kan pasien mau ke toilet, tidak mungkin kan setiap saat kita panggil perawatnya. Harus ada keluarga di situ atau yang membersihkan badan pasien setiap pagi, karena perawat dan petugas kesehatan di rumah sakit kan itu sudah bebannya itu tinggi. Kadang mereka ada 30 pasien hanya ada 2 perawat atau 3 perawat, itu kadang sebenarnya tidak cukup. Baru sebentar memandikan pasien ini sudah sampai di sana, sudah siang gitu loh, waktunya lagi suntik lagi, ganti ini kan. Jadi memang kehadiran caregiver itu sangat penting. Dan memang kita di Indonesia itu bedanya ya dengan negara-negara maju, rumah sakitnya memang menyediakan pendamping pasien, di mana keluarga bisa tinggal mendampingi pasien. Jadi apapun kebutuhan pasien 24 jam pasti keluarga ada di situ. Beda kalau di luar negeri memang betul-betul mengandalkan perawat gitu. Tapi ada satu sisi yang memang kurang, sisi emosional. Jadi pasien merasa kok kita kayak sendiri gitu loh. Padahal kalau kita sakit kita butuh didampingi keluarga. Kalau bisa sebanyak-banyaknya keluarga hadir di rumah sakit lebih bagus. Gitu kan? Ya ada emosionalnya di situ tadi. Ya betul. Kalau perawat misalnya dia memang bisa mengganti cairan, bisa memberikan obat. Tapi keluarga tahu cara misalnya pasiennya lagi nggak mood minum obat itu kayak gimana, atau bagaimana cara membujuk pasiennya mau minum obat. Itu bedanya di situ karena ada sisi emosionalnya dari si caregiver ini yang bisa langsung touch dengan si pasien. Seperti itu. Dan sedikit lagi mungkin dari sisi berbicara soal sisi emosionalnya itu, apakah itu memang berdampak langsung juga terhadap perkembangan kesembuhan si pasien ini, Bu? Betul. Pasien yang caregivernya happy, otomatis itu kan juga akan merasa happy karena dia tidak melihat bahwa ini orang bersungut-sungut sedang ya namanya orang sakit lah ya, kan sensitif sekali gitu kan. Apalagi penyakit-penyakit kronik, penyakit yang menahun, itu kan memang butuh perawatan jangka panjang. Nah, kalau kita sendiri caregiver tidak happy karena kita tidak mendapat support dari sekeliling kita, sulit misalnya dia mau berkomunikasi dengan petugas kesehatan pada saat si pasien ini menderita, maksudnya pada kondisi-kondisi tertentu kan, misalnya kayak agitasi, stres, marah gitu kan, kenapa saya sakit begini, kenapa saya sakit. Nah,
caregiver hadir di sana untuk menenangkan. Tapi gimana caranya dia menenangkan kalau dia sendiri sedih, stres gitu. Nah, itu dukungan untuk caregiver itu sangat-sangat penting sekali. Sangat penting seperti itu. Nah, ini salah satu cerita menarik juga nih, bahwa memang Bu Aya ini mengambil khusus tadi tentang caregiver ini di studi doktoral. Ini boleh diceritakan sedikit Ibu, apa sih yang melatar belakangi? Adakah pengalaman-pengalaman yang kemudian membuat Ibu memutuskan untuk fokus pada isu-isu caregiver ini, Bu? Ya, jadi saya yakin kita semua pernah pasti menjadi caregiver. Paling tidak untuk orang terdekat kita, orang tua kita lah ya. Pada saat orang tua kita sakit, mungkin awal-awal kita masih senang ya, masih ini waktunya kita mengabdi. Tapi pada waktu-waktu tertentu, karena kita juga dituntut punya tanggung jawab yang lain, misalnya kita mahasiswa, terus kita juga bekerja misalnya. Misalnya orang tua kita minta ditemani, diajak cerita atau dibawa ke rumah sakit, tapi kita juga punya kelas atau kita punya pekerjaan. Itu kan dilema ya sebenarnya. Nah, kalau saya sebenarnya pengalaman menjadi caregiver tuh lumayan banyak. Sudah almarhum Bapak waktu sakit itu 1,5 tahun, saya kerjaannya itu karena beliau diabetes ya. Kemudian ada di komplikasi luka di kaki. Jadi setiap 2 kali seminggu saya harus bawa ke rumah sakit di poli perawatan luka. Nah, beliau juga itu punya penyakit selain hipertensi, DM, kemudian ada ginjal. Obatnya banyak. Obatnya banyak. Orang sakit ya, namanya orang sakit ya, ada kalanya bosan minum obat. Tentu saja dengan background saya sebagai perawat dan juga sebagai anak. Pada waktu itu sudah kuliah berarti? Sudah. Jadi saya sudah jadi dosen malah ya. Saya sudah jadi dosen. Nah, itu bisa gitu loh. Maksudnya saya bisa memanage emosi. Cuma kadang-kadang memang saya butuh me time. Gitu. Kalau kadang-kadang yang sudah capek, ini Bapak, misalnya Bapak marah-marah terus gitu kan. Satu sisi saya juga yang saya sudah memberikan yang terbaik tapi kok dimarahi gitu kan. Nah, itu kadang yang saya nggak bisa langsung menghadapi dengan kondisi yang cool down gitu. Biasanya saya serahkan sama ibu gitu kan. Saya pergi dulu sebentar gitu kan. Jadi ada waktu kayak untuk men-recharge emosi gitu kan, supaya nanti kembali lagi. Nah, selain Bapak, saya juga merawat ibu saya. Karena kondisinya juga sama sekarang ya, jadi mundar-mandir ke rumah sakit. Nah, saya melihat perbedaannya pada saat saya sebagai caregiver, misalnya menemani di rumah sakit, komunikasi dengan dokter, tenaga kesehatan yang lain, saya tahu plannya apa, mau operasi dalam bentuk apa, saya sudah tahu karena punya background. Tapi ketika saya minta misalnya gantian switch saja sama adik saya atau ibu saya, mereka itu pokoknya hampir tiap 15 menit menelpon. Ini ada lagi dokter. Ini kenapa ini? Ini lagi ditanya ini, saya nggak tahu menjawab apa gitu loh. Kalau bisa cepet deh ke rumah sakit. Nah, itu kan. Jadi orang yang tidak punya background, tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan terkait perawatan, itu juga akan mengalami struggling seperti itu. Kadang-kadang misalnya kayak kita ditanya apa gitu loh di rumah sakit, kita cuma iya saja sebenarnya, tapi kita nggak ngerti sebenarnya. Oh, ini akan mau operasi begini bla 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 bla, jelaskan. Belum lagi kalau misalnya petugas kesehatannya pakai bahasa medis. Kita iya saja, walaupun sebenarnya nggak ngerti kan, gitu loh. Tapi saya akan kejar. Ini maksudnya gimana? Tolong dijelaskan, karena saya minta begitu. Tolong dijelaskan dengan bahasa sederhana kepada ibu saya atau kepada keluarga saya. Jadi mereka jelaskan. Nah, saya punya power karena saya punya pengetahuan dan keterampilan. Tapi caregiver pada umumnya yang tidak punya background kesehatan pasti akan mengalami challenge seperti itu. Mau bertanya malu, itu kan. Mau bertanya juga bingung apa yang mau ditanyakan, karena pasti dipikirnya kan mereka jauh lebih tahu. Tapi ya itu di situ juga ada perbedaan bahwa orang-orang yang punya pengetahuan dan keterampilan yang baik itu punya sebuah kompetensi yang disebut literasi kesehatan. Sebuah kapasitas atau skill untuk memahami informasi kesehatan. Dia tahu cari informasi di mana. Mau bertanya apa, dia sudah punya konsep lah di kepalanya gitu kan. Nah, tapi orang-orang yang punya literasi kesehatan yang rendah itu kesulitan misalnya mau cari informasi yang reliable, yang tidak dia pahami juga. Mau bertanya juga bagaimana. Itu makanya kadang-kadang kan masyarakat kita masih banyak percaya yang hoax. Kalau ada luka begini kasih obat seperti ini, misalnya yang hal-hal yang silly ya. Oh, kalau orang luka diabetes kasih air kencing sapi. Itu kan bertentangan sekali gitu loh. Tapi banyak orang yang percaya dan akhirnya dilakukan. Yang ada nggak sembuh pasiennya, tambah parah sampai harus diamputasi. Itu karena tadi kapasitas atau skill tentang literasi kesehatannya itu rendah, dan itu yang banyak terjadi di masyarakat kita di Indonesia. Seperti itu. Jadi memang dari pengalaman pribadi yang sudah beberapa kali juga dan melihat adanya gap-gap ketidakpahaman itu tadi ya di lapangan, akhirnya Ibu Aya ini memutuskan untuk fokus pada. Dan saya ingat yang Unhas TV jalankan waktu itu yang kedua ya, TEDx.
TEDx Oke, Unhas. Saya TEDx ingatkan kedua. siapa ada yang satu speaker itu yang bicara tentang how to become a caregiver. Oh, Mbak Anissa, apa saya lupa namanya. Jadi saya sudah punya pengalaman itu, tapi saya menjadi lebih tersentuh pada saat mendengarkan dia bercerita tentang bagaimana strugglingnya dia merawat ibunya yang mengalami demensia. Tanpa background kesehatan. Karena dia mahasiswa FISIP kan. Oke. Dan dia berada di semester akhir, anaknya aktif, mahasiswa berprestasi, tapi tiba-tiba harus withdraw dari semua kehidupan sosialnya, dari kehidupan kampus demi merawat ibunya yang tidak mengenali dia sama sekali. Karena mengalami demensia. Dari situ yang saya mulai berpikir, oh iya juga ya, banyak penelitian tapi fokusnya ke pasiennya. Tapi sedikit yang fokus ke caregivernya. Padahal caregiver ini adalah pahlawan yang tidak terlihat dan menjadi tulang punggung perawatan kalau di rumah. Betul. Seperti itu. Jadi situlah mulai saya pelan-pelan gimana ya caranya membuat sebuah model model perawatan atau model supporting ya untuk caregiver sehingga mereka kan bisa berdaya, kemudian bisa meningkat literasi kesehatan dan punya keterampilan skill literasi kesehatan yang tadi. Enjoy menjalani itu ya. Iya, jadi bisa tetap memberikan perawatan tapi juga bisa tetap waras gitu loh. Menjadi waras sebagai caregiver. Oke, wah menarik sekali tentang ada backstory di balik dari keputusan Ibu untuk melanjutkan studinya. Kita akan membahas lagi selanjutnya. Menurut Ibu Aya sendiri, apa sih yang paling penting dimiliki oleh seorang caregiver? Jangan dijawab dulu, Bu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama narasumber kita Ibu Nurhayah Nurdin. Benar sekali tadi kita berbicara soal bagaimana si caregiver itu ternyata ada yang profesional dan informal, kemudian juga ada backstory di balik keputusan Ibu untuk melanjutkan studinya terkait dengan isu-isu caregiver itu sendiri, khususnya dalam menangani penyakit demensia ya Bu ya. Nah kita lanjut nih, menurut Ibu Nurhayah sendiri berdasarkan pengalaman serta juga background pendidikan Ibu sebagai seorang dosen perawat ya, apa sih yang paling penting untuk dimiliki seorang caregiver itu? Oke, 4 hal yang harus dimiliki seorang caregiver. Ya, pertama, pasti pengetahuan ya tentang kondisi penyakit yang sedang dihadapi. Jadi kan misalnya kayak anggota keluarganya itu sakit diabetes. Jadi dia harus tahu dong tanda-tanda orang diabetes seperti apa. Kapan misalnya gula darahnya tinggi, kapan rendah, terus diet seperti apa yang sebaiknya ya dia hindari, apa yang sebaiknya dimakan, kemudian kondisi-kondisi seperti apa yang sebaiknya dihindari atau harus dilakukan misalnya seperti itu. Nah, kalau dia nggak punya pengetahuan, pasti dia juga akan kesulitan kan memprediksi ini kenapa sakit apa seperti itu. Kemudian selain pengetahuan tadi, dia juga harus punya skill. keterampilan praktis. Misalnya kalau orang diabetes gitu kan harus tahu misalnya cara cek gula darah seperti apa, atau misalnya pasiennya harus pakai insulin. Itu kan diajarkan tekniknya kan, karena itu kan bisa 4 kali sehari disuntik. Kalau nggak tahu misalnya teknik penyuntikannya yang tepat seperti apa, di mana area-area penyuntikannya itu kan juga sulit. Atau misalnya kayak tadi menghadapi lansia, misalnya pasien demensia yang mudah marah, mudah tantrum seperti anak-anak itu kan. Kalau kita tidak tahu menangani kan kita juga pasti stres sendiri kan, kita bingung. Jadi selain pengetahuan, kita juga harus punya keterampilan. Ya skill praktis ya menghadapi kondisi-kondisi dari
anggota keluarga kita yang sakit. Nah, yang ketiga dan juga salah satu hal yang paling penting adalah empati. Empati. Kalau kita tidak punya empati, ya susah ya. Karena kita kan harus bisa, empati itu adalah bagaimana menempatkan diri kita seperti kondisi pasien gitu loh. Kalau saya sakit ini gimana ya gitu loh. Jadi bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Mungkin tidak sepenuhnya bisa merasakan, tapi setidaknya kalau kita pernah menderita sakit, kita tahu oh kita sakit itu misalnya sakit kepala itu gimana beratnya, pasti kita mau bicaranya pelan-pelan. Atau misalnya orang yang sudah lansia, kita jangan bicara terlalu tinggi-tinggi yang keras-keras karena gampang marah, sensitif gitu kan. Dengan punya empati kita bisa lebih menurunkan mungkin ego kita, membuat kita bisa lebih ya memang karena dia sakit seperti ini, jadi kita harus bisa maklum seperti itu. Nah, yang keempat adalah self awareness. Self awareness itu adalah misalnya kesadaran kapan kita memang bisa betul-betul memberikan perawatan kepada pasien, kapan memang kita harus mundur dulu. Gitu loh. Karena kalau dalam kondisi marah, kondisi capek, kita juga memberikan perawatan kepada orang, itu pasti nggak akan maksimal. Gitu. Jadi ada masa di mana kita minta tolong gitu loh. Jadi bukan bahwa karena kita yang istilahnya primary caregiver-nya, kita semua yang 24 jam memberikan perawatan, kita memang butuh bantuan. Harus ada waktu untuk kita merecharge energi emosi kita untuk minta bantuan kepada orang lain. Boleh nggak kita gantian gitu kan? Karena kita juga butuh, ada kalanya kita butuh istirahat untuk supaya bisa kita kembali maksimal memberikan perawatan gitu loh. Karena emosi yang negatif itu juga akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan perawatan yang kita berikan kepada pasien. Jadi self awareness ya. Jadi memang dia harus merasakan sendiri limitnya gitu. Apa ini sudah sebaiknya kita serahkan ke orang lain dulu gitu ya. Karena itu tadi yang disampaikan Ibu Aya bahwa memang kalaupun dipaksakan untuk tetap juga tidak akan maksimal juga. Nah, satu poin yang penting tadi disebut adalah empati gitu ya. Ini mungkin kalau yang keterampilan dan pengetahuan dan yang lainnya itu bisa dengan belajar dan lain sebagainya. Kalau empati ini gimana nih Bu? Apakah ini memang itu muncul secara naluriah saja atau mungkin ada gitu cara-cara untuk meningkatkan atau menumbuhkan lagi rasa empati dalam diri seorang caregiver itu? Silahkan Bu. It's a good question. Ya, empati itu sebenarnya ada orang yang secara alami sudah ada. Perempuan ya, kalau dibandingkan misalnya dari gender ya, perempuan dibandingkan laki-laki, mungkin kita sebagai perempuan itu lebih mudah ya, berasa kasihan sama orang, apalagi kalau memang bawaannya kita seperti itu. Nah, itu sudah bakat alami. Tapi sebenarnya empati ini juga bisa dilatih. Ya, kalau kami misalnya di Fakultas Keperawatan, perawat kan memang harus punya empati ya. Orang-orang yang melayani orang lain itu memang harus punya, itu modal utama, punya empati. Nah, bagaimana caranya dilatih? Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita kasih simulasi. Jadi, contohnya itu di Fakultas Keperawatan itu kami punya satu set alat untuk mahasiswa di mana mereka menjadi lansia. Jadi mereka itu dikasih kacamata yang rabun seolah-olah katarak. Terus dikasih pemberat di seluruh tubuhnya gitu dari atas kepala sampai kaki. Kemudian disuruh pakai tongkat dan turun naik tangga. Setelah itu kita minta mereka merefleksikan apa yang kamu rasakan. Jadi bayangkan kalau kita bawa beban, yang isinya kan memang kayak beban berat. Walaupun ringan mungkin di sini, tapi kalau keseluruhan total itu berat. Jadi kalau disuruh naik, dan itu kan ada bajunya itu kan juga dibuat ketat. Jadi seolah-olah kayak pasien lansia yang jalan merangkak-rangkak begitu, dan pandangannya itu sangat tidak fokus gitu loh, karena kan ada kayak dibuat kayak katarak-katarak gitu. Nah, setelah itu kita tanya mereka, gimana perasaanmu kesana kemari dengan itu tadi? Ya, dia bilang ternyata susah ya. Mau duduk saja susah, mau pegang sesuatu itu karena kan dia pakai sarung tangan khusus yang susah untuk dia bergerak gitu. Mau megang gelas aja susah. Mau melihat jelas itu harus kita dekat-dekat sekali ngelihat orang gitu loh. Karena itu supaya dia bisa merasakan bahwa menjadi lansia atau menjadi pasien yang sakit itu tidak mudah. Ada banyak hal yang yang berubah dari diri kita saat kita menjadi pasien. Nah, itu juga untuk melatih mereka. Kemudian hal lain yang kami lakukan juga supaya menimbulkan empati mereka adalah turun langsung. Jadi setelah dia di kelas mendengarkan teori, mereka langsung turun ke lapangan, ke komunitas, berbaur dengan masyarakat, mendengarkan masyarakat, hidup berdampingan dengan masyarakat. Biasanya itu kan kami bikin kayak namanya early exposure ya. Nah, jadi mereka langsung turun, semacam observasi aja, nggak ngapa-ngapain, tapi bercerita, mendengarkan. Di situ mereka salah satu cara untuk membangun empatinya. Jadi ada role play tadi, kemudian ada menarasikan apa yang mereka rasakan, kemudian setelah itu dia turun
langsung merasakan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Dengan begitu kita melatih empati mereka. Selain dari ada memang naluri ya, naluri alami, bawaannya memang empatinya tinggi seperti itu. Ada juga latihan-latihan yang bisa dilakukan tentu untuk meningkatkan lagi yang bernama empati ya. Nah selanjutnya nih Bu, ini kan yang terkadang sering ditemukan di masyarakat adalah itu tadi, adanya selain karena tekanan dari merawat pasien, tentu juga seorang caregiver ini menjalankan juga hari-hari mereka seperti mungkin Ibu Aya tadi sebagai dosen merawat ayahnya juga, dan mungkin banyak juga yang mengalami ini di luar sana. Bagaimana menjaga keseimbangan ini Bu, antara betul-betul kita merawat dengan empati itu tadi, di samping juga ada tekanan-tekanan di luar dari kegiatan merawat pasien ini. Bagaimana menjaga keseimbangan tersebut agar nggak burn out ya, stres gitu. Gimana Bu solusinya? Iya. Jadi kalau di luar negeri ya, bicara di luar negeri dulu yang idealnya. Itu kan ada semacam kayak kebijakan dari pemerintah. Misalnya mereka misalnya ada absent leave, ada hari-hari di mana mereka boleh tidak masuk kerja atau tidak masuk sekolah untuk merawat keluarganya, gitu kan, ada kebijakannya. Kemudian ada juga misalnya financial support untuk caregiver. Jadi mungkin kayak dari BPJS-nya lah gitu ya, ada anggaran lah gitu untuk misalnya mengganti hari-hari kerja mereka. Jadi mereka kayak entah mungkin digaji atau bagaimana. Intinya adalah financial support gitu kan, karena mereka tidak bisa bekerja. Nah, tapi di sini masalahnya adalah kita tidak ada yang seperti itu. Nah, kemudian kita di sini itu tadi merawat keluarga itu adalah semacam tekanan sosial. Kalau kita misalnya, saya mau supaya terjaga orang tuaku, saya taruh di panti jompo. Nah, bagaimana pandangan kita? Negatif kan? Nah, kayak seolah-olah kita mengabaikan keluarga. Padahal niat kita nggak seperti itu. Kalau di luar negeri, mereka dengan senang hati aja taruh di panti jompo. Nanti kapan sekali-sekali mereka kunjungi. Di sini enggak. Kalau orang tua ditaruh di panti jompo, seolah-olah dibuang. Sentimen negatif yang hadir. Nah itu ada stigma yang seperti itu yang membuat mau tidak mau memang kita sebagai caregiver menjadikan tadi merawat orang tua atau keluarga yang sakit adalah tanggung jawab bersama gitu. Nah, sebenarnya di sini kalau ada dukungan dari keluarga, taruhlah mungkin nggak ada dukungan dari pemerintah, tapi setidaknya dukungan dari keluarga itu sangat penting. Jadi kalau kita punya ada satu orang yang sakit di rumah, jangan pernah betul-betul hanya mengandalkan satu orang yang merawat. Misalnya, ada Ji, mamaku, atau ada Ji, istrinya gitu. Ini orang juga punya kehidupan, gitu kan. Orang yang sehat tadi punya kehidupan. Kalau mereka tidak dibantu, cepat atau lambat mereka juga akan jadi pasien, gitu loh. Stres, depresi dan sebagainya. Jadi dengan kita misalnya cuma menawarkan, pergi Ki dulu kemana gitu loh, jalan, atau kalau mau Ki pergi ke kampus, jalan Mi, nanti biar saya yang ganti Ki. Nah itu sebuah support yang luar biasa. Mungkin kecil kelihatannya, tapi itu luar biasa sekali bagi si caregiver, karena memberikan waktu untuk dia melakukan aktivitas yang lain. Seperti itu. Jadi itu mungkin pesannya, kalau ada anggota keluarga yang sakit, tolong please paling tidak ada 2 atau 3 orang yang membantu. Jangan hanya mengandalkan satu orang. Jadi memang support yang berbentuk mungkin bagi kita kecil ya, tapi betul-betul sangat berharga bagi seorang caregiver. Dan itu tadi kalaupun di negara-negara sana itu dari pemerintah juga bahkan sudah mensupport langsung ya, baik dari segi finance juga ada tadi finance support. Dan semoga ya harapannya juga di Indonesia segera memberikan perhatian khusus juga bagi seorang caregiver. Nah, kalau kita berbicara soal caregiver profesional nih Bu ya, ini kan tentunya mereka punya klien yang berbeda-beda background dan latar belakangnya. Nah, bagaimana kemudian menghadapi itu gitu Bu di lapangannya sendiri? Di dalam salah satu mata kuliah di keperawatan ada yang disebut namanya transcultural nursing. Jadi sebagai seorang perawat itu kita juga harus siap menghadapi pasien dengan berbagai latar belakang budaya, agama, ras, suku dan sebagainya. Jadi sebagai perawat itu harus menghilangkan keegoan suku. Jadi jangan sampai saya kalau di sukuku begini gitu loh. Kan ada kebiasaan-kebiasaan menurut kita baik ya, tapi mungkin untuk orang lain itu berbeda gitu loh. Atau misalnya ada yang saya cuma mau merawat pasien yang agamanya tertentu gitu loh. Itu nggak boleh, karena kita tidak pernah bisa menolak pasien apapun kondisinya. Nah, ada yang namanya cultural competence. Cultural competence itu adalah punya kompetensi terkait budaya,
Apa salah satunya? Yang tadi misalnya keterbukaan, mempelajari tentang budaya pasien yang kita hadapi. Oh, budayanya pasien ini, oh dia muslim berarti makanannya itu harus yang halal. Oh, dia pasien yang misalnya dari suku ini. Oh, kalau suku ini pengambilan keputusan itu harus misalnya dari pihak ibunya kah atau pihak bapaknya ya. Misalnya mungkin ada yang patrilineal, ada yang matrilineal. Oh, kalau pasien yang dengan background ini kalau mau menyampaikan berita buruk itu nggak boleh langsung sama pasiennya, harus dengan keluarganya, ya keluarga besarnya dulu. Nanti keluarganya yang menyampaikan. Nah, seperti itu. Oh, pasien ini harus ada sandronya, seperti itu. Nah, ada pendekatan-pendekatan tertentu dalam keperawatan transkultural tadi yang misalnya membolehkan dan tidak membolehkan. Kalau misalnya kita tahu itu bertentangan dengan kesehatan atau praktek-praktek medis, ya nggak boleh. Kayak misalnya tadi contohnya orang sudah luka infeksi disuruh pakai air kencing sapi, ya nggak boleh, itu bertentangan gitu. Untuk hal-hal yang itu memang tidak ada negosiasi gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya ini di adat kami kalau ibu hamil itu misalnya nggak boleh makan telur, yang misalnya ya protein, kita cari penggantinya. Apa yang nggak boleh yang sama dengan telur? Ayam. Ya mungkin jadi kita tetap menghargai apa yang dia yakini, tapi kita carikan substitusinya. Nah, selama tidak bertentangan dengan kesehatan itu tadi ya Bu ya, betul. yang digarisbawahi. Dan satu, kerendahan atau cultural humility, tidak menganggap bahwa suku atau agama kita yang lebih baik daripada suku atau agamanya pasien. Karena kalau seperti itu memang akan susah merawat pasien karena nggak boleh yang begini, nggak boleh yang begitu. Wah, kita berkelahi sama pasien itu di ruangan. Jadi itu PR juga ya tentunya, keterbukaan, tentu mencari informasi lebih banyak lagi tentang pasien yang kita hadapi. Dan itu tadi jangan menganggap bahwa kita lah yang paling bagus, paling superior gitu kan. Keren sekali. Nah, mungkin sebagai closing statement saya mau dengar pesan dari Bu Aya sendiri, seperti yang sempat dinotis tadi bahwa memang untuk caregiver ini sendiri belum terlalu banyak mendapatkan perhatian baik dari pemerintah, bahkan keluarga sendiri juga masih kurang support gitu ya. Bagaimana kemudian harapan Bu Aya sendiri terhadap caregiver ke depannya, bagaimana harapan Ibu agar mereka mendapatkan perhatian, dan juga pesan Ibu tentunya bagi para caregiver di luar sana biar tetap semangat dan tentunya merawat dengan empati. Silakan Bu. Betul. Baik, jadi menjadi caregiver itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Tidak semua orang mampu menjadi caregiver, terutama caregiver keluarga. Ada banyak hal yang harus kita pelajari, terutama terkait kondisi pasien, kemudian hal-hal yang mungkin harus atau kadang-kadang terjadi pada pasien yang harus kita cepat berespon, ya, terutama pada kondisi-kondisi emergensi, berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Nah, kalau hal-hal tersebut tidak dibarengi dengan kemampuan untuk belajar atau mungkin juga tidak mendapat support dari orang-orang sekeliling, itu akan menjadi stresor yang besar bagi caregiver. Nah, stresor yang besar bagi caregiver ini tentunya akan membawa dampak pada kualitas perawatan yang diberikan kepada anggota keluarga yang sakit. Sehingga tugas kita ya memberikan dukungan. Dukungan ini mungkin kalau dari yang terdekat dari keluarga itu tadi contohnya memberikan waktu ya kepada caregiver untuk dia mungkin ada me time, kemudian dari komunitas juga sekeliling ya bisa memberikan dukungan hal-hal yang bisa dibantu ya untuk caregiver supaya bisa mungkin tetap bekerja gitu kan, atau tetap beraktivitas seperti biasa. Dan mungkin dari pemerintah sih sebenarnya juga ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin harus mulai dipikirkan. Jadi lihat dari perspektifnya caregiver bahwa mereka tadi bekerja mau tidak mau harus jadi sering absen, atau sering cuti, tidak masuk kerja atau tidak masuk sekolah karena harus merawat. Itu dipikirkan apakah memang ada regulasi khusus yang bisa membantu mereka untuk bisa tetap aktif ya di dalam pekerjaannya ataupun dalam studinya misalnya. Nah, kemudian itu tadi apakah juga mungkin ada semacam mungkin dukungan dalam bentuk finansial jika memang memungkinkan ya. Dan terakhir ya mungkin itu tadi ya kita memberikan support penuh kepada caregiver. Jadi mereka tidak sendiri. Tugasnya memang berat, tapi mereka tidak sendiri. Ada banyak orang-orang di sekeliling yang siap membantu, asalkan mereka mau terbuka dan meminta bantuan. Ya, jadi teruslah merawat, ya, teruslah merawat dengan hati, dan jangan lupa rawat juga hati yang merawat itu. Oke, terima kasih. Keren sekali Bu Aya, tentunya keren sekali pembahasan kita kali ini, bahwa memang
kalau kita berbicara soal caregiver itu bukan hanya sekedar profesi ya pemirsa, tapi memang panggilan hati, apalagi di negara kita Indonesia ini yang disebutkan Ibu Aya tadi, memang ketika ada keluarga yang sakit itu maka akan dibebankan memang kepada keluarganya, tentunya keluarga terdekatnya. Tapi itu tadi tentu mereka juga punya kehidupan, mereka juga tentunya ada batas lelah dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran kita semua, keluarga-keluarga terdekat, tetangga, sahabat, kerabat dan lain sebagainya untuk memberikan dukungan ya, baik dari segi emosional, finansial, bahkan kebijakan juga dibutuhkan tadi dari pemerintah untuk memang benar-benar memperhatikan isu caregiver ini. Dan itu tadi tetaplah merawat dengan hati dan rawat juga hati yang merawat. Oke, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya pada episode kali ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.